Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah Dua Ngawi di Mantingan. Kompetensi keahlian akuntansi. Profil guru produktif akuntansi SMK Muda Ngawi. Nama Mary Anifah. Tempat tanggal lahir Brebes 24 Mei 1984. Alamat Banyu Biru Widodaren. Saya sendiri sebagai Kaprofli Akuntansi SMK Muda. Yang kedua, Bu Ninik Purwanti. Tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir Surakarta 24 September 1975. Alamatnya Bimbingan Lor Widodaren Ngawi. Sebagai wakil kurikulum SMK Muda Ngawi. Yang ketiga adalah Pak Endro Purnomo. Tempat tanggal lahir Sragen 2 Juli 1972. Alamat Yati Sumo Sambung Macan. Sebagai guru produktif akuntansi SMK Muda. Yang keempat adalah Bu Zaro Kristi yang biasa dipanggil Bu Riris. Tempat tanggal lahirnya Ngawi. Tanggal lahirnya belum saya tanyakan, belum dijawab ya. Alamatnya apakah? Sebagai guru produktif akuntansi. Beliau juga sebagai pembimbing pondok pesantren Muhammadiyah. Berikutnya adalah visi misi SMK Muhammadiyah Dua Ngawi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah visinya, menyiapkan peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi sehingga menjadi kader Muhammadiyah yang siap menghadapi persaingan global yang dilandasi intak dan intek. Visinya menyelenggarakan program keahlian kejuruan yang menghasilkan tenaga terampil, beretos kerja, bersikap dan berperilaku islami, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kesiswaan dalam mencapai kompetensi siswa berstandar nasional dan internasional. Sedangkan di sini ada visi dan misi jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah Dua Ngawi. Visinya adalah terwujudnya lulusan akuntansi SMK Muhammadiyah Dua Ngawi sebagai sumber daya manusia yang unggul, mandiri, profesional, cerdas, rajin, tekun, dan pekerja keras berdasarkan iman dan takwa. Misinya, misi dari jurusan akuntansi SMK Muhammadiyah Dua Ngawi: 1. Membentuk siswa menjadi manusia yang bermoral, disiplin, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja untuk menciptakan manusia yang profesional dan mandiri. 3. Mengikut sertakan siswa supaya berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan lomba dalam berbagai tingkatan. 4. Meningkatkan perluasan, pemerataan, dan kerjasama dalam akses kejuruan yang bermutu. 5. Menciptakan siswa dan siswi yang mandiri dan bermartabat. 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan tingkat menengah yang berkualitas dalam bidang akuntansi sesuai dengan kebutuhan lingkungan bisnis global. Sedangkan tujuan dari jurusan akuntansi secara umum: 1. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan iptek yang terkait dengan bidang ilmunya. Yang 3. Menciptakan lulusan yang handal, berkarya, dan menjadi panutan dalam masyarakat. 4. Menjadikan program studi sebagai sarana pengembangan tenaga ahli media di bidang komputerisasi akuntansi yang siap kerja di berbagai bidang industri, pemerintah, swasta, maupun koperasi ataupun berwirausaha. Kompetensi keahlian akuntansi: 1. Pembelajaran akuntansi manual dan akuntansi komputer yang sering disebut dengan MAYOK. Itu berbentuk aplikasi.
Yang kedua, mengetahui akuntansi baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Berikutnya, dapat melakukan siklus akuntansi minimal bagi dirinya sendiri dan perusahaan pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan sistem perpajakan di Indonesia. Kompetensi apa saja yang diajarkan di akuntansi? Di SMK Muhammadiyah 2 ada 4 guru produktif akuntansi yang mengajar berbagai bidang akuntansi, pengantar ekonomi bisnis, dan pengantar administrasi perkantoran, akuntansi keuangan. Itu ada di kelas 10. Kemudian di kelas 11 ada akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Kemudian administrasi pajak dan akuntansi pemerintahan. Untuk kelas 12 ada akuntansi manufaktur yang biasa kita sebut dengan produksi. Kemudian ada komputer akuntansi atau yang kita kenal sebagai Microsoft. Ini profil pengajarnya. Yang saya upload di situ hanya kegiatannya akuntansi, ya. Untuk ke depan, tentukan di awal apa sih cita-cita kalian setelah lulus SMK. Harus ditentukan dari sekarang. Yang pertama, kamu mau kemana? 1, bekerja. Tentukan lagi bekerja yang di bidang apa. Kemudian kuliah, tentukan dari sekarang. Berwira swasta juga tentukan sekarang. Nanti itu akan menentukan mau kemana kita dibawa oleh SMK Muda ini. Tentukan sekarang juga. Paham? Ya. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran di lab. Karena untuk produktif akuntansi itu 30% itu ada di lab. Ya, ini kegiatan di lab. Itu yang kelas 10 ada pelajaran spreadsheet. Kemudian kelas 11 ada mayop perusahaan dagang. Kelas 12 ada mayop perusahaan manufaktur. Ini adalah gambaran aplikasi komputer akuntansi mayop. Ya, nanti ini berupa aplikasi yang nanti bisa diinstal, bisa cari di komputer di Google, monggo nanti carinya mayop accounting 18 ED, yang ED. Ya, itu nanti dicari untuk yang punya komputer laptopnya. Kemudian di sini adalah suasana pembelajaran kelas 11 akuntansi di lantai 3 ya, kebetulannya. Kemudian di sini ada usaha kegiatan siswa, ada bank mini muda mandiri, kemudian kemarin terbentuk futsal putri yang di pesertanya itu adalah anak-anak dari akuntansi juga. Kemudian pembelajaran di luar sekolah, di situ ada outing kelas akuntansi. Kemarin itu pernah ke Malang ya. Kemudian di sana di Bank BNI Mantingan, Pemantingan. Kemudian PKL-nya di sini ada praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan di kelas 11. Di sini ada PKL di Lazis Raden, ada PKL di kampus Teknik Sinus Solo. Ya, mungkin kalian ada yang tahu siapa itu mbak-mbaknya atau mas-masnya ya. Itu adalah yang sudah lulus kemarin. Dan yang di STEMIK itu yang baru kelas 12. Kemudian di sini yang atas ada PKL di Dinas Raden. Kemudian ada yang PKL di kantor Kecamatan Mantingan. Tadi kita bicara dengan PKL, sekarang jenjang karir lulusan SMK jurusan akuntansi. Ada banyak sekali jenjang karir yang akan bisa di instansi pemerintah.
Seperti tadi di kecamatan, kantor pos, BUMN itu kantor pos, perbankan, kemudian lembaga sosial seperti Lazismu, contohnya usaha mandiri swasta, kemudian kasir atau teller yang ada di minimarket itu juga ada yang bekerja di sana ya. Operasi mesin itu, juru penggajian, operator komputer, administrasi gudang dan teknisi akuntansi. Semua yang ada di sini ada pelajarannya atau ada teorinya di akuntansi. Ini ada kasir Alfamart Pabelan Solo, itu Mas Jatu, lulusan tahun 2000 berapa ya Pak? 2005. 2 tahun yang lalu, lulusnya 2 tahun yang lalu, orang Pandean Pak ya. Kemudian Pramuniaga di Latang Saroya, Margonto, itu ada Mbak Lili dan Mbak Cindy. Kemudian Dwi, alumni 2019 bekerja di Yasaki. Dan Aditya Putra, alumni 2019 bekerja di PT Vivo Communication Indonesia. Itu Yasaki ini disalurkan oleh BKK SMK Muda. Di sini kunjungan industri kemarin di Semarang. Tadi yang bekerja, sekarang mereka yang melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang pertama itu Mbak Anjar ya, sekolah catering ya, namanya saya lupa. Kemudian ada yang IAIN Surakarta, itu juga disalurkan oleh BK. Itu ada Mbak Dini, itu orang Pandean. Kemudian Mbak Mas Yulianto, itu bisa melanjutkan di negeri ataupun swasta. Ya ini tadi sudah. Kemudian mereka yang berwirausaha, ini ada Mas Yuda, sebenarnya banyak sekali, tapi mereka belum sempat memberikan gambar-gambarnya. Mereka berwirausaha membuat roti bakar. Kemudian ada Mas Emil itu kemarin punya Bali katanya menjual ikan segar. Kemudian banyak sekali sebetulnya untuk yang wirausaha juga, tapi belum bisa menyetorkan ke saya. Itu untuk motivasi saja bahwa akuntansi juga bisa berwirausaha, bekerja maupun sekolah melanjutkan. Ini kemarin ada foto bersama siswa alumni yang mau lulus, ya, itu yang sebelah kanan. Itu lulusan kemarin kelas akuntansi 1, 11 akuntansi 1. Ini juga ya, akuntansi 1 juga. Kemudian tim akuntan ini dulu foto saya ini sudah pada punya anak semua. Mungkin ada yang tahu ya, di sini ada yang bekerja di Batam disalurkan dari SMK, kemudian ada yang bekerja di luar negeri, kemudian ada yang berwira swasta, kemudian yang sebelah kiri itu kegiatan Kartinian dari guru-guru kita. Ini acara pelepasan siswa SMK Muda jurusan akuntansi. Ya, itu ada guru-guru semua program. Motivasi belajar akan disampaikan oleh Pak Endro Kuala. Untuk motivasi belajar di mata pelajaran di jurusan akuntansi itulah sangat mudah, yaitu ketika kita mau belajar semuanya pasti bisa, yaitu dengan mungkin kita harus mempelajari pelajaran itu dari sedikit demi sedikit, jangan menunda-nunda atau menumpuk pekerjaan. Jadi ketika hari ini kita dapat pembelajaran, begitu hari ini pulang, kita nanti sampai rumah kita mengulangi atau mempelajari
pelajaran yang kita terima hari ini. Begitu selanjutnya. Dan di malam harinya untuk kita meringankan beban kita nanti di besok pagi, kita pelajari pelajaran besok pagi yang mau disampaikan kira-kira itu yang mau disampaikan Bapak Ibu Guru itu apa, itu kita pelajari untuk dipersiapkan di malam hari ini. Dan untuk memaksimalkan waktu kita, waktu luang, contoh sederhana, di waktu di sekolah ada waktu luang, mungkin waktu istirahat atau ada pergantian jam, kita bisa mungkin istilahnya merangkum atau membuat catatan kecil lah tentang pembelajaran yang telah kita terima pada jam-jam sebelumnya. Itu kita rangkum, kita pelajari nanti untuk memudahkan kita mempelajari itu kita ketika di rumah. Begitu pelajaran itu kita sudah pelajari tiap hari, insya Allah nanti ketika kita mau menghadapi ujian atau menghadapi semesteran, pelajaran itu sudah kita bisa serap atau kita bisa mengerti semuanya. Jadi jangan kita pakai pembelajaran atau cara belajar dengan sistem orang Jawa bilang wayangan atau semalam selesai. Itu nanti akan terjadi pelajaran yang kita pelajari itu banyak yang tidak kita mengerti atau tidak kita hafal. Jadi dari sedikit kita harus mau belajar. Ibaratnya kita berjalan. Orang belajar berjalan itu tidak langsung bisa lari. Jadi perkembangan manusia itu kan tidak langsung bisa lari. Mulai dari merangkak, mulai dari berdiri, mulai latihan jalan, 1 langkah, 2 langkah. Seperti kalian sendiri, mungkin waktu yang saat ini kalian sudah mau masuk ke SMK, itu kan melalui proses. Awalnya mungkin mulai belajar dari PAUD atau dari TK, mulai belajar pegang pulpen, pegang pensil, sampai mungkin pegang gunting dan sebagainya, sampai spray ibunya saja, spray yang baru itu digunting sampai habis. Kenapa? Ingin belajar menggunting. Pegang pulpen, pegang spidol, pengennya bisa tulis sampai temboknya di rumah itu dioret-oret semuanya. Itu kan proses pembelajaran. Setelah bisa berkembang menulis, tentunya pengen belajar membaca saja tentunya pakai latihan mengeja huruf A, B, C dan lain sebagainya, itu mengeja huruf. Jadi kita mulai proses. Begitu kita sudah mengerti semuanya, sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan sekarang kalian menginjak di SMK. Ketika kita mau belajar di SMK ini, khususnya yang jurusan akuntansi, itu tidak ada yang sulit dan itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin, semuanya bisa kita lakukan asal kita mau berlatih dan belajar. Di awal sudah saya bicarakan, belajar tidak harus satu malam suntuk selesai. Jadi melalui proses sedikit demi sedikit itu saja. Jadi harus bertahap supaya kita nanti ketika menghadapi semesteran, menghadapi ujian itu tidak merasa keberatan kita menghadapi materi yang akan kita hadapi untuk menghadapi ujian besok paginya. Kenapa? Jadwal di ujian itu tidak cuma 1 mata pelajaran tiap hari. Mungkin ada 2, ada 3. Kalau kita belajarnya itu model pelajaran bilang wayangan, 3 mata pelajaran harus dipelajari semalam itu untuk selesai. Mungkin itu selesai kita baca, tapi mungkin yang tersisa di pikiran kita itu mungkin tidak ada 5%-nya. Jadi akeh sing rontok karo sing kecantol. Itu proses pembelajaran.
Jadi kalau kita mau banyak yang tersisa atau yang teringat, belajarlah dari sedikit demi sedikit. Jadi tiap hari kita harus belajar. Mungkin hari pertama masuk, ya hari pertama saya masuk masih ekstra lah sebenarnya. Mungkin perkenalan dulu dengan guru, teman-teman yang lain sekolah, ada SMP, dari SMP Sambal Macan, ada dari SMP Mantingan, dari SMP Karanganyar, dari MTS, dari Banaran dan lain sebagainya. Itu mungkin di awal-awal mungkin beberapa untuk itu perkenalan dulu. Tapi selanjutnya kita harus mau nggak mau harus proses KBM atau kegiatan belajar mengajar yang setiap hari harus kita lewati, yang setiap hari harus kita laksanakan. Jadi tiap hari kita harus membuat istilahnya catatan kecil. Catatan kecil di sini bukan persiapan untuk jaklar atau untuk ngepek, tapi catatan kecil ini sebagai ringkasan. Ketika kita mungkin nanti ketika kita mau menghadapi ujian atau semesteran, di catatan kecil itu sudah bisa kita gunakan untuk pembelajaran atau sudah kita bisa pelajari. Yang mungkin ada rumus-rumus yang perlu dihafal, seperti mungkin ada pelajaran matematika, fisika dan lain sebagainya, atau pelajaran yang lain yang perlu rumus-rumus kita hafal. Kalian sudah masih fresh, istilahnya masih muda. Itu dihafalkan saja tiap ketika pembelajaran itu dibagi itu namanya ada matematika, hari itu juga harus kita hafalkan rumusnya. Seandainya ada pelajaran PAI atau agama, suruh menghafalkan hadis atau menghafalkan surat, hari itu juga kita target harus kita hafal. Entah bagaimana caranya, mungkin supaya kita ringan di sekolah, mungkin jangan banyak waktu kita ngalamun, jangan banyak waktu kita bermain. Jadi banyak-banyaklah kita menggunakan waktu yang luang itu untuk belajar. Apakah nggak boleh berteman dengan orang lain? Boleh, bagus. Tapi ya kita harus berteman dengan yang baik. Ibaratnya pepatah Jawa, jadi ini ojo cedak kebo bupak. Cedak kebo bupak, bakalnya apa? Mesti meru kecipratan, meru bupak. Itu persenannya seperti itu. Jadi kita berteman cari teman yang bagus atau yang istilahnya tahu pendidikan, tahu agama dan sebagainya. Itu semuanya demi kalian semuanya. Di kedepannya nanti demi kalian semuanya. Jadi ketika kalian sudah dewasa pasti akan tahu bagaimana manfaatnya cara bergaul dengan baik, cara bergaul dengan disiplin atau cara belajar dengan disiplin. Itu akan tahu nanti ketika kalian sudah dewasa atau ketika kalian sudah nanti lulus atau bekerja. Itu tahu banget yang namanya disiplin waktu itu sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat perlu. Itu mungkin sedikit dari kami tentang motivasi belajar yang mungkin bisa saya sampaikan. Semangat belajar, tetap semangat. Selamat kalian sudah menjadi siswa-siswi baru di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi. Tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi